Ya, berikutnya kita akan melanjutkan ya yang tadi, yang video sebelumnya tentang hakikat fisika ya. Hakikat fisika. Sekarang sudah sampai fisika sebagai proses ya. Fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses sangat berkaitan dengan fenomena ya. Fenomena berarti kejadian alam, kemudian dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, dan publikasi. Itu adalah proses-proses yang ada ketika kita mempelajari tentang fisika atau kita bereksperimen tentang fisika. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, tentunya dalam berproses kita membutuhkan keterampilan-keterampilan tertentu ya. Berikut adalah keterampilan proses dalam fisika ya, yaitu pertama mengamati, mengklasifikasi, mengukur, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, merencanakan penyelidikan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah mengamati, keterampilan mengamati atau observasi ya. Dalam mengamati atau observasi kita harus bisa memberi penjelasan apa yang diamati ya, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, kuantitatif ini hal-hal yang tidak bisa diukur ya, jadi tidak bisa pakai meteran. Sementara yang kualitatif ini adalah hal-hal yang bisa diukur, bisa ditimbang, bisa dimeteri misalkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah mencatat persamaan, nah, cari persamaan, kemudian perbedaan, keteraturan, dan membandingkannya. Nah, jadi harus bisa mencatat, ya, dicatat perbedaan persamaan. Dan berikutnya adalah membuat pengamatan dalam periode tertentu. Nah, jadi dalam meneliti itu tidak hanya sekali selesai, tapi beberapa waktu tertentu sehingga kondisi-kondisi tertentu juga bisa tercatat. Dan yang terakhir, setelah mengamati harus bisa menjelaskan suatu pola dari pengamatan itu sendiri. Ya, berikutnya adalah keterampilan mengklasifikasi atau mengkelompokkan ya. Yang harus diperhatikan adalah harus bisa memberi urutan pada peristiwa yang terjadi, kemudian mencari persamaan perbedaan ya, setelah diamati, dicatat, dikelompokkan mana yang sama mana yang beda. Kemudian bisa menentukan kriteria dan menempatkan kelompok berdasarkan kriteria ya, dengan cara memilih dan memisahkan ya, berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan pada observasi tadi ya. Keterampilan berikutnya adalah mengukur. Nah, mengukur ini juga tidak sembarang ya, jadi tidak mudah mengukur itu, tidak asal ya, jadi ada trik-triknya. Yang pertama harus memilih alat ukur yang sesuai ya, harus sesuai dari penelitian atau percobaan. Misalkan mau mengukur ya massa dari tepung ya, kemudian kamu menggunakan timbangan berat badan, tentu nanti hasilnya tidak akan tepat ya. Atau juga misalkan mengukur panjang lapangan, kamu menggunakan mistar ya, tentunya bisa neng ya capek nanti. Kemudian menggunakan alat ukur dengan ketepatan, itu ketepatannya, ketepatan tertentu, dan memastikan alat tersebut berfungsi dengan baik ya. Jadi kalau alat ukurnya rusak ya jangan dipakai gitu ya. Nah, kemudian menentukan atau menemukan ketidakpastian pengukuran ya, dengan menggunakan aturan angka penting ya. Jadi angka penting ini nanti akan dipelajari juga di materi-materi berikutnya. Itu adalah keterampilan mengukur. Kemudian keterampilan mengajukan pertanyaan. Ada beberapa hal ini. Ajukan sebanyak mungkin pertanyaan. Ya, ingat, harus sesuai dengan yang diteliti. Ya, misalkan kita meneliti buah jatuh, ya pertanyaan yang berkisar dengan itu. Misalkan apa yang menyebabkan, kenapa bisa jatuh, dan seterusnya. Bukan menanyakan tiba-tiba bertanya 1 tambah 1 berapa. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan penelitian. Berikutnya adalah mengidentifikasi pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, jadi mungkin berkaitan, tapi tidak semuanya bisa dijawab dengan penelitian gitu ya, atau penemuan nanti. Nah, kemudian yang terakhir adalah merumuskan pertanyaan ya, sebagai nanti latar belakang untuk hipotesis.
hipotesis. Nah, berikutnya adalah keterampilan merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis di sini adalah jawaban sementara ya. Bisa dikatakan ini adalah ngarang gitu ya, jawabannya kira-kira apa gitu, dari angan-angan ya. Nah, tapi juga ada syaratnya, tidak asal ngarang gitu ya. Jadi jawaban sementara ini harus mengacu pada hal yang diteliti ya. Kemudian kebenarannya juga harus diuji ya. Nah, keterampilannya seperti apa? Syarat-syarat merumuskan hipotesis ya. Nah, hipotesis harus bisa menjelaskan pengamatan dalam terminologi atau ini ya, terminologi konsep dan prinsip. Jadi harus bisa pengamatan tersebut, hipotesis tersebut sesuai dengan pengamatan. Harus bisa menjelaskan pengamatannya, tidak asal tadinya. Kemudian harus bisa dijadikan untuk penjelasan, membuat prediksi dari masalah yang diamati. Jadi hipotesis ini juga prediksi hasil ya, prediksi hasil. Nah, kemudian hipotesis juga harus bisa digunakan untuk merencanakan percobaan yang baru ya, atau setelah di hipotesis kita bisa gunakan untuk merencanakan percobaan. Kemudian setelah punya hipotesis, kita harus bisa merumuskan masalah ya, supaya bisa membatasi pernyataan penelitian kita tidak terlalu jauh ya. Yang pertama adalah merancang, melakukan pengamatan untuk memecahkan masalah. Jadi itu ya, dicari cara-caranya, cara mengamati untuk menyelesaikan masalah. Nanti dimasukkan menjadi rumusan masalah. Kemudian memilih alat dan bahan yang sesuai, tadi sama dengan pengukuran tadi. Kemudian menentukan langkah-langkah percobaan secara teliti ya, dan benar. Teliti saja, kalau tidak benar juga tidak bisa diterima ya. Kemudian yang terakhir, menentukan cara yang tepat untuk mengumpulkan data. Teknisnya juga harus tepat sesuai rencana sebelumnya. Jadi ya, alat ukurnya seperti apa, pengolahannya nanti seperti apa, harus sudah dirumuskan ya, di perumusan masalah. Berikutnya adalah menginterpretasikan atau menafsirkan data ya, atau informasi. Jadi setelah kita melakukan percobaan, kemudian kita harus bisa menyimpulkan hasil penelitian atau percobaan ya. Tapi ingat, ini sifatnya baru sementara. Kemudian membuat dan mencari pembenaran dari kesimpulan sementara. Jadi setelah kita punya kesimpulan sementara, kita cari alasan untuk membenarkan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk prediksi berdasarkan pola tertentu. Nah, kemudian ini nanti terakhir akan dijadikan kesimpulan. Ya. Juga diharapkan nanti kesimpulan ini bisa memicu untuk penelitian-penelitian berikutnya. Berikutnya adalah mengkomunikasikan ya, atau keterampilan berkomunikasi. Yang harus diperhatikan adalah harus mampu menjelaskan kegiatan secara lisan ataupun menggunakan diagram, kemudian menggunakan tabel atau grafik atau model ya, model tadi untuk menyajikan informasi. Kemudian memilih cara yang paling tepat untuk menyajikan informasi dengan menggunakan metode yang tepat. Yang terakhir, menggunakan teknologi informasi atau menggunakan sumber tidak langsung untuk memperoleh informasi. Jadi berkomunikasi ini tidak selalu kita memberikan informasi ya, tapi kita juga mencari informasi. Seperti yang ketiga tadi, menyajikan informasi dengan metode yang tepat. Itu berarti bisa saja kita buat poster atau posting di web atau posting di Instagram, bahkan seperti itu. Nah, yang keempat adalah yang tadi, menggunakan sumber. Jadi harus mencari sumber-sumber yang baik, itu tidak sembarangan ya. Jadi harus cari sumber yang benar-benar bisa dipercaya. Itu adalah keterampilan fisika sebagai proses ya. Nah, yang terakhir adalah fisika sebagai sikap. Ini diharapkan atau seharusnya ketika kita meneliti sesuatu ya, atau kita melakukan penelitian, harus memiliki sikap-sikap seperti berikut ini ya. Yang pertama adalah
rasa ingin tahu, ya. Kemudian rasa percaya, kreatif. Nah, kreatif ini menyusun alatnya nanti supaya sesuai yang diharapkan seperti apa. Dengan teliti kaitannya dengan pengukuran, objektif, objektif ya, jujur, objektif jujur itu berarti tidak ya tidak mengada-ada ya, tidak berdasarkan emosinya sendiri, objektif itu ya. Jadi ya kalau mengukur biasanya objektif. Jujur, jujur itu menyampaikan data apa adanya, tidak dimanipulasi, kemudian terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi datanya, kemudian bekerja sama, tentunya sangat penting juga untuk bekerja sama, dan yang penting paling belakang adalah mendengarkan pendapat orang lain, gitu ya. Dan yang terakhir, siapkah kalian untuk memiliki sikap sebagai seorang ilmuwan? Ya, kami tunggu kiprahnya di penelitian-penelitian ataupun pelajaran fisika berikutnya.